itu, udara terasa berat. Seakan langit menekan bumi dengan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Lampu jalan mati satu persatu, menyisakan cahaya bulan pucat yang merayap di atas aspal basah. Di tengah sunyi yang menusuk itu, sebuah truk besar melaju pelan, sendirian. Di balik kemudinya, seorang pria bernama Raffi, sopir yang sudah terbiasa menempuh jalur gelap dan sepi. Tapi malam ini, entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Halo pendengar setia Ring Misteri, selamat datang di kisah malam yang tak biasa. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana, dan jangan lupa tekan subscribe, agar doa perlindungan selalu menyertai kalian. Dalam setiap perjalanan malam yang sunyi, Raffi dikenal sebagai sopir tangguh. Ia sudah puluhan kali melewati jalur terpencil di tengah hutan. Tapi malam itu, ketika truknya memasuki kawasan jalan lama, jalan yang katanya tak lagi dipakai karena sering memakan korban, tubuh Raffi terasa merinding. Dari kaca spion, ia melihat kabut turun perlahan, menyelimuti jalur sepanjang 2 km ke depan. Tak ada kendaraan lain, tak ada lampu rumah, hanya suara mesin, dan sesekali desir angin yang seperti berbisik di telinganya. Di bawah kursi, Raffi menyimpan selembar kain kecil. Bukan sembarang kain. Itu adalah warisan dari kakeknya, seorang guru ngaji tua yang dikenal sakti di kampungnya dulu. Katanya, kain itu mengandung doa perlindungan, ditulis dengan ayat-ayat yang dijaga selama 3 generasi. Raffi tak pernah berpikir benda itu benar-benar punya kekuatan. Sampai malam itu, ketika sesuatu mulai mengikuti truknya dari kejauhan. Awalnya samar, hanya bayangan di pinggir jalan. Tapi setiap kali truk melaju beberapa meter, bayangan itu selalu ada, tetap di tempat yang sama. Raffi menatap lewat kaca spion tengah, kosong. Ia menoleh ke kiri, tak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya gelisah. Ada hawa dingin yang menyusup dari arah belakang kabin. Jarum jam menunjukkan pukul 00.45. Jalan di depannya mulai menurun, melintasi jembatan kecil yang diapit pohon besar di kanan kiri. Disinilah cerita gelap sering muncul. Dulu, katanya, seorang pengemudi pernah jatuh ke jurang di bawahnya, dan tubuhnya ditemukan tanpa kepala. Sejak itu, jalur ini dijauhi. Tiba-tiba, dari arah depan, kabut menebal cepat. Lampu depan truk menembus putih pekat, tapi tak mampu memperlihatkan jalan lebih dari 2 meter. Lalu, terdengar suara gedebuk, seperti sesuatu jatuh di atas atap truk. Raffi terkejut, matanya memandang ke langit truk, lalu menepi perlahan. Ia berhenti, mesin masih menyala, tapi suara itu tak berhenti. Tut, tut, tut. Dengan tangan gemetar, ia membuka jendela dan menengadah. Tak ada apa-apa, hanya ranting yang bergerak pelan ditiup angin. Ia menarik napas, mencoba tenang. Tapi begitu ia menyalakan rokok untuk menenangkan diri, bayangan itu muncul. Di kaca depan, hitam, besar, menempel, tanpa kepala. Tubuhnya bergetar seperti asap, tapi berdiri tegak di tengah jalan, tepat di depan truknya. Refleks, Raffi injak rem sekuat tenaga. Ban berdecit. Asap mengepul dari gesekan aspal basah. Jantungnya berdetak liar. Ia menatap sosok itu dari balik kaca. Tinggi, besar, hitam legam seperti terbakar. Tak ada kepala. Tapi dari bagian lehernya yang terpotong, keluar kepulan asap pekat seperti bara api. Sosok itu tidak bergerak, tapi udara di sekitar terasa bergetar. Raffi memejamkan mata, mencoba membaca doa pendek yang dia tahu. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin dekat sosok itu. Dari kabut, terdengar langkah kaki berat. Duk, 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 seperti batu yang diseret di atas tanah. Lampu truk mulai berkedip. Radio di dashboard menyala sendiri, memutar suara gemeretak seperti bisikan. Kenapa kamu lewat sini? Kenapa kamu hidup? Raffi menjerit pelan. Ia menutup telinga, menekan klakson, tapi suara itu menembus segalanya. Tiba-tiba kaca depan retak.
Retakannya membentuk pola wajah. Wajah hitam, tanpa mata, seolah sedang menatap lurus ke arah Raffi. Ketakutan mencapai puncak. Raffi memutuskan kabur. Ia injak gas dalam-dalam, menerobos kabut. Tapi di kaca spion, sosok itu berlari mengejar. Bukan berjalan, tapi melesat di udara, melayang cepat di belakang truk. Tubuh tanpa kepala itu kini menempel di bak belakang. Tangannya panjang, kuku hitam mencakar besi truk, menimbulkan suara mengerikan. Teriak. Dalam kepanikan itu, Raffi teringat sesuatu. Kain kecil di bawah kursi, warisan kakeknya. Ia raih dengan tangan gemetar. Di kain itu terukir tulisan halus dengan tinta hitam. Doa yang dulu diajarkan kakeknya sebelum wafat. Raffi buka lipatannya, dan begitu kain itu disentuh, hawa panas menyengat telapak tangannya. Ia mulai membaca doa itu. Perlahan, dengan suara gemetar, ayat demi ayat meluncur dari bibirnya. Kabin truk bergetar. Lampu-lampu dashboard menyala bergantian. Dan di luar sana, suara makhluk itu berubah. Dari raungan menjadi jeritan panjang seperti logam dipukul. Raffi membuka kaca sedikit. Angin berhembus masuk, membawa bau busuk yang menyengat, seperti bangkai terbakar. Dari kaca spion, sosok hitam itu kini mengerut, tubuhnya berasap, mengecil sedikit demi sedikit. Tapi di saat yang sama, Raffi melihat, dari bagian dada makhluk itu, muncul tangan-tangan kecil, banyak sekali, seolah mencoba menahan diri agar tidak lenyap. Suara doa makin keras. Kain di tangannya kini bergetar hebat. Truk oleng. Ia hampir kehilangan kendali. Tapi tepat sebelum truk menabrak pagar jembatan, suara ledakan kecil terdengar. 2 AR. Dan semuanya sunyi. Hanya bau gosong tersisa. Hanya embun malam. Dan jalan yang kembali kosong. Raffi menghentikan truknya di pinggir jalan. Nafasnya tersengal. Tangan masih menggenggam kain itu. Kini sudah hangus di tepiannya. Ia keluar, menatap jalan yang baru saja ia lewati. Tidak ada apapun. Tidak ada makhluk hitam. Tidak ada kabut. Tapi di aspal, tepat di tengah jembatan, ada bekas terbakar besar berbentuk manusia, tanpa kepala. Ia menatap bekas itu lama sekali. Sampai akhirnya ia sadar, di atas truknya, di kaca belakang, ada bekas tangan terbakar, menempel jelas. 5 jari panjang, hitam, dan berasap. Raffi tak berani tinggal lebih lama. Ia menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin ke kota. Tapi sepanjang jalan, radio truknya terus menyala sendiri. Suara gemeretak yang tadi sempat muncul, kini berubah menjadi dengungan, seperti seseorang sedang membaca doa yang sama dengannya, tapi dalam suara berat, serak, dan asing. Malam itu Raffi tak tidur. Ia hanya duduk di kabin, menatap langit-langit truk, dan mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Ia tahu satu hal, jalan itu bukan jalan biasa. Beberapa hari kemudian, Raffi menceritakan kejadian itu kepada teman sesama sopir. Tapi tak ada yang percaya. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka yang mencoba lewat jalur itu mengalami nasib serupa. Truknya mogok di tempat yang sama. Dan di ponsel yang merekam video, terlihat jelas sosok hitam melintas di belakangnya. Raffi mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Ia tahu, makhluk itu belum benar-benar hilang. Mungkin hanya terluka. Atau mungkin, menunggu seseorang lain yang berani melewati jalur sepi itu lagi. Malam demi malam, Raffi mulai bermimpi aneh. Ia melihat kakeknya duduk di ujung jembatan, memegang kain yang sama. Tapi kali ini, kain itu hitam seluruhnya. Kakeknya hanya berkata satu hal. Doa itu bukan untuk menantang, tapi untuk bertahan. Sejak malam itu, Raffi berhenti mengemudi malam. Ia memilih jadi mekanik di bengkel kecil. Tapi dalam beberapa kesempatan, ketika ia menutup mata, ia masih mendengar suara di telinganya. Suara berat, seperti terbungkus asap. Kamu sudah lewat jalanku, kamu belum selesai. Hingga kini, tak ada yang tahu siapa sosok tanpa kepala itu.
Beberapa mengatakan itu arwah pengemudi yang tewas di jembatan lama. Sebagian lagi percaya, itu makhluk penjaga gerbang antara dua dunia, yang menuntut, penukar, setiap kali seseorang melintas di jalurnya setelah tengah malam. Kain warisan kakek Rafiq kini disimpan di dalam kotak kayu, dikunci rapat. Ia tak pernah membuka lagi. Tapi di malam tertentu, kain itu bergerak sendiri, seperti ditiup angin, padahal semua jendela tertutup. Dan bagi kalian yang sering berkendara malam sendirian, hati-hatilah ketika melewati jalan sepi yang terlalu sunyi. Kadang, bukan cuma angin yang mengikuti. Kadang, ada sesuatu yang menatapmu dari belakang kabin. Sesuatu yang tak punya kepala, tapi tahu siapa namamu. Itulah kisah malam ini di Ring Misteri. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Tekan subscribe, agar doa perlindungan selalu menyertai kalian, dalam setiap langkah di gelap malam. Selamat malam, dan semoga kalian tak pernah bertemu sosok tanpa kepala itu, di perjalanan berikutnya.